wa yukasafu lan den buka bisyai'in kelawan siwiji-wiji min anwa'il haqiqati sangking pira-pira macam hakikat. Hakikat lanjutan dari tarekat, bukan hakikat yang sekarang rame di Pandeglang, hakikat balasuta itu ya. Mau sedang ibu kok lihat TV berita mungkin kamu tahu hakikat balasuta. Kenapa? Mandi bugil pria wanita bersama. Apa? Mandi lagi bini abang kang aboren di satu danau apa nyaman roh. Blumbeng. Ya lagi bini abang kang aboren kita ya deremai. Deh. Jadi top rapet dari kadala bahaya meloloh, ya. Apalagi dibuka-buka, kita mau karon saja, rosak gitu. Ya Allah, nak denggen lu. Untuk mendapatkan kekuatan dari amang sepuh dan maaf ini dari Allah amang sepuh. Aduh letaron karon Indonesia ya. Terlalu subur sehingga apapun ditanam di Indonesia subur, sampai aliran sesat pun ditanam subur di Indonesia ini. Ini pun karo kates melolo. Falyaqif ala dzikri lillah biqalbin hadirin. Falyaqif moko netebono. Itikaf itu menetap di masjid. Falyaqif ala dzikri lillah, ingati zikir maring Allah biqalbin hadirin kelawan ati kang hadir. Zikir itu ada, sering saya menyampaikan ada 3 jenis zikir ya. Ada zikir bil lisan ya, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil jawarih. Ada yang hanya membagi 2, bil lisan bil qalbi gitu. Ya bil lisan seperti yang sering kita lakukan bil lisan. Bil qalbi dengan hati. Cuma karena gerakan hati itu sulit ya. Gerakan hati itu sulit, maka di dalam berzikir dengan hati itu harus didorong dengan lisan. Maka ketika kita berzikir la ilaha illallah itu oleh para alim ulama disuruh dikeraskan. Lafaz itu dikeraskan sehingga dalam hati tidak ada gerakan-gerakan kemana-mana, ditekan la ilaha illallah, seakan-akan zikir itu memenuhi tubuh kita. Kemudian zikir aja elang gitu, elang. Jadi kalau belajar berzikir itu, zikir lisan itu dikeraskan sehingga suara zikir itu memenuhi seluruh tubuh kita, terutama hati kita. Makanya suruh antum lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita berzikir dengan keras itu, hati ini tidak sempat lari kemana-mana. Secara umum ahli thariqah mengajari seperti itu. Secara khusus memang ada pos-posnya, ruh di tubuh ini ada. Terlalu panjang dan bukan kapasitas saya untuk menerangkan itu. Itu karena memang khusus dunia thariqah. Intinya seperti itu. Jadi lafaz dzikir itu kita keraskan, kita tekan ke hati sehingga dalam hati itu tidak ada peluang berpikir kemana. Kamu coba kalau sudah percaya, kamu coba. Jadi mau dzikir bangun paling tidak 1 kamu sudah tidak bisa ngantuk, tak bisa ngedah, tak bisa tidur. Walaupun kadang-kadang tidur itu ada manfaatnya juga. Sehingga saya sering cerita ada orang diangkat jadi wali karena tidur. Saya wiridan, saya melak tak jadi wali, saya tidur mulai bisa jadi wali.
Setelah ditanya, kamu kok bisa jadi wali lewat tidur? Ya, karena dengan tidur saya sudah tidak bisa maksiat deng. Betareng nyaman jawaban. Tojo teror ya. Duki berarti kaki tedung mulai santai. Kau tertidur wali. Oleh tedung mulai wali tak ada kan. Bikol bin hadir, hati itu merasa hadir. Dalam hati merasa bahwa kita ini selalu berada dalam pengawasan Allah. Ya. Makanya prinsip muraqabah, prinsip muhasabah itu harus selalu ikut. Muhasabah itu kita sebelum berbuat, kita berpikir, kita hitung-hitung ini menjadi jalan ridhonya Allah atau tidak. Muraqabah itu segulina nenengah obena aroma saja mun aberia iya wasen Allah. Melarat, ijek melarat dah. Itu. Kita ini kan selalu terlepas. Lepas melulu engah-engah ducol engah-engah lepas, engah-engah lepas. Wadabin wafirin lan adab kang bagus, adab kang lestari, ngadep ke pangeran tak sekedar ngadep ya. Azikir ke pangeran tak sekedar azikir, harus ada tata krama. Makanya ketika dulu itu terpisah antara tasawuf dengan fikih, orang hanya fikih saja, kemudian ada tasawuf saja, kemudian itu dipadukan, disatukan oleh ulama, antara lain oleh Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Al-Imam Al-Ghazali lebat Ihya Ulumuddin. Itu perpaduan, makanya itu istilahnya fikih tasawuf. Karena dulu seperti itu, ada dikotomi, ada pemisahan fikih kemudian tasawuf, sehingga ada satu kaidahnya Imam Hanafi, man tasawwafa bi ghairi man tafaqqaha bi ghairi tasawwufin tafassaqa wa man tasawwafa bi ghairi tasawwufin tazandaqa. Jadi tidak boleh hanya berpegang pada fikih saja, tidak boleh. Tasawuf tanpa fikih tidak boleh ya. Walaupun memang ada kitab itu masih kajian fikih murni ada, tasawuf murni ada, tapi kita harus memadukan antara fikih dan tasawuf itu sehingga nilai ibadah kita itu naik. Kalau karangannya Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, kita baca namanya kitab Al-Gunyah, itu fikih tasawuf. Wa iqbalin shadiqin lan ngadep kang bener. Jadi bukan hanya zahirnya saja sing ngadep ke pangeran ya. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat. Atau imaman, bukan hanya wajah zahirnya saja yang menghadap, tapi wajah batinnya juga harus menghadap kepada Allah. Wa taujihin harikin, wa taujihin lan ngadep harikin kang nembus, kang tembus. Jadi ngadep ke pangeran ades segera tembus pandang bahwa kita paling tidak sadar kalau kita sedang menghadap kepada Allah mentepan abujang. Kalau dalam keadaan seperti kita sadar bahwa kita ini adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah,
fama jatama'at hadhil ma'ani li syahsin illa kusifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam al asfa wa syahadat ainu sirhi al jamal al aqdas al asma. Fama jatamat mongko ora kumpul apa hadhil maani ikilah pira-pira makna li syahsin maring wong suci illa kusifa angin den buka bil malakutil a'la kalawan alam malakut al a'la kang luhur. Kalau kita mampu melakukan hal-hal yang bersifat rohani tadi, dalam berzikir hatinya hadir, adabnya ada, penghadapannya bagus, kemudian hatinya tembus pandang kepada Allah, maka ketika semua itu ada dalam diri kita, maka akan terbukalah alam malakut, dibuka oleh Allah, akan banyak keindahan-keindahan ditampakkan oleh Allah, yang itu kehendak Allah. Yang itu tidak akan bisa tercapai kalau kita niatan mencarinya, tidak bisa. Kamu riyadhah, wiridan semacam mencari itu, tidak bisa. Tapi begitu sifat-sifat yang bersifat adab, sifat-sifat rohani itu ada di dalam diri kita, dengan sendirinya akan terbuka. Lah iya mari deh lah, paham deh mari lah, paham mak tuli beres. Allah, saya ini sebenarnya sakit. Allah, karena separuh jiwa saya sudah hilang, ya. Betul. Orang itu kalau kehilangan istri itu separuh jiwa itu hilang. Walaupun saya orang berilmu, orang beriman, hati saya itu kuat sebenarnya. Saya menilai hati diri saya itu kuat, tak mudah goyah. Tapi begitu kehilangan istri, tapi saya harus selalu tetap bangkit, ya. Harus seperti itu. Nabi ditinggal Siti Khadijah juga demikian kan. Seorang Nabi ditinggal Siti Khadijah, bingung Nabi itu. Jangan dikira, ya, Nabi bingung. Khadijah Al-Qadri II ada kan sekarang, meninggalkan saya kan. Itu, nah, iya, itu Khadijahnya Al-Qadri II. Nabi ditinggal Siti Khadijah, bingung. Kemudian ditinggal pamannya, sehingga tahun itu dikenal dengan Amul Hazan. Akhirnya diberi kebahagiaan, paringi bunga, refreshing Nabi agar tidak bingung, dikasih hiburan oleh Allah. Apa? Dipanggil melalui peristiwa Isra Mi'raj. Itu. Kemudian diganti oleh Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Entah ini apa, akan ada Aisyah Al-Qadri II ini ya. Bergurau, akhirnya kayak ngongkuan kan. Nah ya, saya sebenarnya sudah beberapa kali ya, mimpi ibunya itu beberapa kali, beberapa malam yang lalu juga demikian, tidur di sebelah saya. Sabar ya Mbak, berdepon lebih banjunan pon araji lebih begitu. Saya bangun, alhamdulillah diizini berarti. Cuma saya bilang, duh, siapa sih kalau pegang kok, kena deh kok. Sehingga kalau ada orang-orang nyuruh saya beristri itu, saya ini sudah kepala 50, saya umur 50 sekarang, siapa sih gelem? Anak bampak, saya bilang begitu. Siapa sih gelem?
Walaupun banyak ulama-ulama. Kenapa saya rugi sebenarnya? Ya, rugi. Kehilangan istri itu ya musibah, ya pahala. Di sisi lain, kalau tidak cepat beristri itu rugi. Ibadah saya sekarang berkurang. Abeli asal sitong badan kau kita abin di lampu. Gitu. Makanya saya harus rajin-rajin mencari pahala. Ya, dengan berbagai macam ibadah untuk mengimbangi. Makanya Mbah Maimun Zubair itu kalau ada santrinya meninggal, istrinya suruh cepat. Kadang setelah 7 hari, 40 hari wajib gitu. Marah, cepat kawin. Jangan sampai kamu meninggal kamu tanpa istri. Sebab orang meninggal tanpa istri termasuk miskin. Miskin, tak ada soki. Mati dalam kemudian tandi bini arwah kategorinya miskin seperti itu. Nah, udah jangan diteruskan itu, tunggu saatnya, tinggal Allah berkehendak bagaimana ya. Nah, nanti biar anak-anak saya yang mencarikan saya itu. Udah iya kan seperti itu. Istri yang baik yang bisa mencarikan suaminya istri lagi ya. Aduh, ada sekali lemon nggak ya kena. Udah tak teruskan. Wa talatuhu haqaiqul alam al-aswa. Lan menjorong nampak ruhnya haqaiqul alam ing pira-pira hakikat alam al-asfa kang murni kang bersih. Ruh orang-orang yang semacam ini dimuliakan oleh Allah akan bisa bertemu dengan ruh-ruh yang lain, ruh-ruh yang mulia. Makanya jangan heran kalau wali bisa ketemu wali, itu orang-orang soleh berketemu itu jangan heran. Itu bisa seperti itu. Ya menggelas-gelas kita itu tarik kalau ketemu absaab meloloh. Juga tedung letak ning gula puy tompak absaab kena. Aduh. Jareng tedung akan minta kelaru. Wa syahadatan bakal nyakseni ainu sirrihi meripat rahasiane. Jadi mata hatinya akan dibimbing oleh Allah untuk melihat al-jamal al-aqdas al-asma. Al-jamal yang keindahan-keindahan, al-aqdas kang suci, al-asma kang luhur. Akan ditambahkan hatinya akan mampu membaca kekuasaan-kekuasaan Allah, sehingga dengan kekuasaan itu dia bisa membentuk imannya semakin kokoh. Hingga ketika ibunya dipanggil oleh Allah, yang sering keluar dari lisan saya bukan innalillah, subhanallah ajunan Gusti, subhanallah ajunan Gusti. Seperti itu. Nyata bahwa istri itu adalah titipan. Maka sendiri bini romat pamapan ya, titipannya di romat yang baik. Dan di bedon melagi jak sekipa meloloh sudah tidak zaman ya, bedok nomor 4 itu tak ada lah. Sekarang sudah 2021 bedok nomor 4 meloloh sekipa tak zaman sudah. Wardah bak cuban dia ya, Wardah bak cuban paling coba Wardah berempat yang kalau belum polo 100 jadi karena mau beda lap kelip apa lap tulip berapa. Lah iya, saya ini seorang kiai sekaligus saya memposisikan diri seorang suami. Beberapa kali saya belikan bedaknya bukunya itu. Betul bedak artinya sobung bah ki kamah. Contohnya saya bawa itu, saya pernah beli lap tulip itu di Kencong apa itu udah jambung apa benih teko ya benih ya Pamela ya beberapa kali saya naik ke sana.
Tidak malu saya, senang itu. Makanya kamu satria kalau boleh deh lo kikir ke sini tak bedaan lah torot petong molot tak bedaan lah torot deh. Saya kalau nggak beda mas beda udah sobung mas lo torot lah nyontoh lo ngobang lagi mas lo tajab. Ketara cuma tadi besar jadi ya. Angkuhan. Wal takun bejaono ayuhal murid muksiron ngegeh gemuk siron wong kang ngegeh minat tafakkur saking tafakkur. Banyaklah tafakkur, banyaklah berpikir. Di mana objek kita berpikir? Ini yang paling penting. Ini nanti. Huwa ala salasati aksamin. Wa walan utai tafakkur iku ala salasati aksamin ing atase telu pira-pira dum-duman. Jadi berpikir itu yang akan nanti membuahkan ketetapan iman. Makanya dalam Al-Quran itu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Akan saya perlihatkan oleh Allah ayatina ayat-ayatku fil afaq di dalam maya padanya wa fi anfusihim dan dalam dirinya sendiri. Tapi Allah akan memperlihatkannya itu bagi orang-orang yang ada kemauan untuk melihat, bertafakkur. Ya mengkorodi tak ada, tak mikir dor mah ngakan dedung, ya tak ada, tidak akan ditambahkan oleh Allah. Satu tafakkurun fi ajaibil qudrati. Tafakkur berpikir fi ajaibil qudrati ing dalam keajaiban kekuasaan Allah wa bada'il mamlakatis samawiyah wal ardiyah lan pira-pira keindahan kraton langit lan bumi wa samaratuhu al ma'rifah billah wa samratuhu lan utawi Woi tafakkur ini al ma'rifatu billah yaitu bisa ma'rifat kepada Allah. Makanya ulama itu membagi tasawuf yang paling tinggi itu namanya tasawuf fikri. Dan ketika seseorang itu memfungsikan akalnya untuk berpikir tentang kekuasaan Allah, maka akan nyata bahwa dari berpikirnya itu akan menghasilkan kekuatan iman yang sangat kuat. Kalau kita teliti di dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam cerita-cerita tentang mukjizat itu, kalau umat-umat terdahulu, ya, umat-umat sebelum baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Allah menampakkan kekuasaannya itu dengan mukjizat Nabi, dan itu kejadiannya luar biasa. Nabi Musa tongkatnya pentong lagi tasik bisa asad, tasik bisa terpecah, batu bisa terpecah, bisa keluar. Famfajarat min husnata asrata aina, ya, bisa seperti itu. Nabi Sulaiman bisa numpak angin. Tapi ketika sampai kepada kita, Allah menampakkan kekuasaannya itu, memberikan pelajaran kita agar kita memfungsikan akal kita untuk berpikir. Itu bedanya. Bisa kita lihat dalam innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu kan? Allah tidak malu menciptakan apa itu ba'udah, rengik, wa ma fawqaha, dan yang lebih kecil daripada rengik, beda apa tongoh apa dan sebagainya sudah. Itu. Agar kita pelajari
itu. Kamu lihat rengi itu, sekecil itu bisa menghisap darah kita dalam sekejap ya. Seperti apa lubangnya itu? Kira-kira lubangnya apa bisa kita lihat dengan mata kita? Lubangnya apa itu? Itu mulutnya itu yang menggigit kita itu kan kayak ada jarumnya itu, gitu kan, sedikit sakit. Setelah terasa sakit kita lihat sudah penuh, ternyata itu sudah memerah itu kan cepat itu. Ya mau sedot ngakui paralon mau wajar, lu sekecil itu kan ayat min ayatillah yang tanpa kita pelajari, pokok kekek langsung gepak payah gitu. Apa boy kadang ekosot sampai alam teman ekosot ya cereng lemate mereka gepak lemate ekosot, masya Allah cedekan. Padahal suruh pelajari itu, kamu gigit cek, aduh mirar baca apa sih nyedar kan kau bahasa pengiran mereka cari paten tak apa-apa oleh pelajaran sudah kamu itu. Kemudian nyamuk itu kan selalu berkembang biak dengan pesat, banyak kan, ada jentik-jentik nyamuk itu. Otomatis nyamuk itu kan ada jenis kelaminnya, ada laki-laki, ada jantan, ada betina, dan itu banyak itu, budun banyak itu. Bocah apa saya ngandung, bocah apa saya lahir, dan kayak itu. Ini kapan yang bertemu, kapan yang berkumpul, jaring menyebar kemana-mana. Lo kamu kadang keluarga siang malam bolong tak dideti, iya kan? Nyamuk lo menyebar kemana-mana itu. Itu kan kekuasaan Allah. Kau bisa pengiran. Ketika sudah bisa membaca seperti ini sudah iman kita sudah baik. Wa tafakkurun, yang kedua wa tafakkurun fil ala'i wan ni'am, tafakkur fil ala ing dalam peparingi Allah wa ni'am lan pira-pira nikmati Allah. Jadi nikmat yang kita terima, udara yang kita hirup, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita sehat, ini harus kita pikirkan. Nikmat kita bisa melihat, ngabes nikmat mata ini, ya Allah, itu ngabes rubiruan, mata menjadi sejuk itu. Ini nikmat yang sangat besar. Maka ketika nikmat mata ini dicabut oleh Allah, subhanallah wa inna lillah itu. Sehingga kalau kita melihat, saya dulu pernah ada orang Kalimantan itu matanya rusak, akhirnya harus apa namanya dalam bahasa kedokteran transplant apa namanya itu ya, ya donor mata lah, cari donor mata. Nah, dapat orang cari, ada orang Jawa Tengah itu mendonorkan matanya. Berapa? 1M 300. Makan belum satu beleceng tongkel si tong bela. 1M 300. Iya. Itu matanya saja 1M 300 itu. Lain biaya rumah sakitnya, biaya operasinya kalau tidak salah di Singapura 400 atau 500 begitu itu. Jadi beli kornea mata ini 1M 300, dan ada orang yang menjual, orang Jawa Tengah itu dijual matanya satu. Ya Allah, jangan kok
Jadi jangan beranggapan bahwa kamu miskin, jangan, kaya kamu itu. Udah percaya, jual mata dua ini, banyak uangnya kamu. Udah iya. Wa natijatuhu al-mahabbatu lillah, lan utawi inti daripada tafakkur ini akan menambah mahabbah kepada Allah. Dan orang yang sudah timbul mahabbah kepada Allah, nilai ibadahnya dia sudah tidak akan memperhitungkan untung dan rugi. Syekh Ibrahim As-Samarqandi itu menjelaskan bahwa motivasi orang beribadah itu yang pertama itu karena khauf, karena takut. Karena takut dia padang ibadah, takut siksa. Yang kedua karena pengharapan. Karena banyak harapan, ingin sukses, ingin rezekinya lancar, bojong tuha padang. Tinggal paling lancar kabul hajat elang Tuhan. Mentepan pepet dia. Malam karena ingin derajat padang sholat hajat, tahajud dan jemaah-jemaah karena banyak tengah lunas tengah elang tahajud lah. Kalau semata-mata karena itu. Tapi ketika seseorang sudah nilai motivasinya naik menjadi karena mahabbah kepada Allah, dia sudah tidak akan memperhitungkan untung rugi, tidak ada sesuatu yang dicari, tidak ada hajat yang dicari, yang diharapkan kecuali izin dan ridha dari Allah. Sehingga ibadahnya adalah pengabdian. Bani alaku. Mun karena rojak itu kan padan dengan akur padeng karena sebesar harian 100 mun 10 hari 1 juta padeng alaku. Karena ada nilai yang diharapkan. Allah. Yang ketiga, wa tafakkurun fid dunya wal akhirah wa hawalil khalqi bihima. Tafakkur di urusan dunia ria wal akhirah, urusan akhirat. Bahwa kita hidup di dunia ini sebentar, ibarat mengampung ngombe. Setelah dunia ada akhirat, setelah hidup ada mati ya itu. Wa lil khalqi lan pira-pira kahanane makhluk bihima, keberadaan makhluk yang ada di dunia dengan berbagai keanekaragamannya ini kita pelajari, kita baca itu. Wa faidatuhu lan utawi faidai al-i'radu mingo anid dunya, saking dunya. Dengan banyak tafakkur tentang hal duniawi, tentang ukhrawi, ini akan menyebabkan hati ini tidak condong terhadap dunia. Kalau dikatakan al-i'rad anid dunya mutlak tidak bisa itu. Tapi kita ambil kata-kata ulama yang lebih apa namanya lebih pas, tarkul maili ila dunya. Karena dunia itu ada tiga. Ada dunia fiha sawabun, ada dunia yang di dalamnya itu ada pahala. Ini yang kita harapkan itu. Ada ad-dunya fiha hisabun, dunia bodoh udah itu pengaruhnya melebihi batas kebutuhannya, itu hisabnya berat. Jadi benar aku cocok pada ngku ya nyari dunia cocoknya banyak ngku ngalap kencokop kebutuhan ben. Buat ngabes kangkop kiai soki kena mak banyak dunia itu masih belum cukup untuk kebutuhan saya ya kan, belum cukup kan, karena kebutuhan saya banyak.
ya pun dunia saya bagi pare kaki kan kok iokor ka kebutuhan apa aja kalau benar kalau beli tempe tahu usah beli sembilan bibis ya cukup lebih ya. Nah seperti itu jadi porsinya masing-masing. Kiai mak dunia modal misalnya kok beli sabar misalnya kiai mak dunia agak tunyan kayak goblok sing menilai seperti saya enggak. Saya tinggalkan sudah dunia sampai sokong besok tak pernah sabuk lemat deh gitu. Tapi saya jadikan sarana semuanya untuk berjuang sebagaimana pihak sawab yang tidak boleh itu lebih dari kebutuhan banyak pun kita cukup tak apa-apa gitu. Karena memang kebutuhannya banyak dia mau kondi bisa ngabon seminggu sekalian 5.000 jadi ayo tak laku tuh kakak ya. Nah, gaya itu karena Allah itu ada rezeki itu yang maksum ada yang namanya mau'ud ada rezeki itu madmun ya madmun lo mau disitukan madmun pokoknya butuh datang karena jaminan dari Allah tapi tidak semua orang bisa dapat seperti itu seumum maksum apa mentro rezeki alakoh nah itu maksum penikan dan siap kenangin nyok kapi nyok kalau orang mati pun tak ada kolir rezeki datang tedung rezekinya datang kayak mon engkau dia apa jangan pangeran rezeki tedung nggak tolos lapar ya jadi mon penikan ya kenangin ada tempatnya masing-masing itu ada karena mereka itu bukan tidak bekerja ada porsinya masing-masing. Wal iqbalu anil ukhra lan ngadep anil ukhra sangking alal ukhra ing atas akhirat wa qad sarahna syai'an mimma jaril fikri wa samrati fi risalatil muawanah falyadlubhu man aradahu. Jadi keterangan-keterangan bagaimana kita melakukan tafakkur ini ada dalam kitab Risalatul Muawanah yang dikarang oleh ini adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kitab Risalatul Muawanah, kitab tasawuf juga itu banyak karangan Habib Abdullah ini banyak. Mudah-mudahan ini manfaat barokah bisa menjadi bekal dalam mengarungi bahtera kehidupan ke depan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan terutama sekarang masih dalam situasi COVID-19 ya. COVID-19 ini belum tuntas, sekarang sudah datang virus lagi namanya virus B berempat ada ya. Sudah dengar informasi? Belum? Apa yang lakukan bungkuk kena? Dari ini belum melolo. Mau kalau dapur melolo. Ada sekarang virus baru B berapa itu? Itu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa la hadratin